Iya. Udah record belum? Siapa, Seng? Seng? Terus kok udah terus habis stop lagi. Iya. Itu satuan Tas lam lu tambahin. Fir, mood dulu, Fir. Oh iya lupa anjir. Udah record kan ya? Udah. Oke. Udah Kak, langsung mulai aja ya Kak. Ya. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafkuman Maulana dengan nomor induk 1506518035 akan mempresentasikan pekerjaan arsitektur. Untuk WBS sendiri, di WBS arsitektur saya itu ada pekerjaan dinding, ada pekerjaan kusen, pemasangan pintu, pemasangan jendela, lalu pekerjaan lantai keramik, ada pekerjaan penutup atap, pekerjaan langit-langit. Langsung kita masuk ke volume. Volume yang pertama itu ada arsitektur dinding. Nah, ini pertama dibuat tabel dulu sesuai as masing-masing, maka didapatkan panjang serta luas totalnya. Untuk yang vertikal itu 71,55 meter persegi, lalu yang sumbu horizontalnya itu 70,2 meter persegi. Lalu untuk bata saya itu memakai bata hebel atau bata ringan. Untuk luas dinding totalnya itu sebelum pengurangan itu 141,75. Lalu dikurangin sama pintu, jendela, serta kolom. Kolom saya sebelumnya itu dapat tipe, jadi dipisahin masing-masing. Lalu untuk total luas kusennya itu 15,15 meter persegi, lalu untuk si kolomnya itu 8,18 meter persegi. Maka untuk volume dinding luas secara bersihnya itu sebesar 118,42 meter persegi. Terus selanjutnya menghitung pekerjaan plesteran dan acian. Dinding bersih tadi itu tinggal dikali 2 aja, jadi didapatkan hasil 236,84. Sama halnya kayak acian, karena luas dindingnya sama, mungkin hanya beda di tebalnya saja. Lalu masuk ke pekerjaan kusen. Pekerjaan kusen, pertama kita ngitung P1-nya dulu. Untuk P1 tinggi total itu 2 meter, tebalnya 5 cm, lebarnya 12 cm, lalu volumenya didapatkan 0,024. Lalu untuk yang mendatar itu didapatkan 0,030. Untuk panjangnya sendiri untuk pintu utama atau P1 itu 1 meter. Maka dapatkan volume total P1 atau pintu utama itu sebesar 0,03. Lalu pemasangan pintu 2 atau pintu kamar tidur sama rumusnya, maka didapatkan volume sebesar 0,058 meter kubik. Lalu untuk pintu 3 atau pintu kamar mandi dan teras itu didapatkan volume 0,057. Lalu karena rumah saya itu hanya satu tipe jendela, maka untuk notasinya itu hanya J saja, dapatkan volume sebesar 0,18. Lalu setelah menghitung kusen, lalu ada pekerjaan pintu. Untuk P1 jumlahnya 1 itu didapatkan volume meter perseginya sebesar 1,75. Lalu P2-nya volumenya 2,9. Lalu untuk P3-nya 2,7. Lalu untuk jendelanya saja 1,12. Lalu kita masuk ke pekerjaan keramik dan langit-langit. Untuk keramik kita menghitung urukan pasirnya dulu yang berada di bawah lantai. Itu untuk sumbu horizontalnya sebesar 23,7, lalu vertikalnya 20,5. Untuk tebal ini ada keterangan bahwa tebal dindingnya itu 15 cm dan tebal urukan pasirnya itu 10 cm. Lalu kita menghitung masing-masing ruangan. Untuk pekerjaan urukan pasir itu didapatkan total volume sebesar 50,6 meter persegi. Lalu kalau didapatkan volume ruangannya itu dikalikan dengan tebal urukan pasir yang tadi setebal 10 cm, maka didapatkan 5,06 meter kubik. Lalu menghitung lantai kerja sama volumenya, hanya beda di tebal saja, maka didapatkan hasil 2,5. Lalu kita menghitung pemasangan keramik 30x30. Nah, ini adalah ruangan yang dipakai keramik 30x30. Ada ruang tamu, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dan juga carport. Dapatkan volume total ruangan sebesar 31,57.
Lalu ada juga keramik 20x20. Ruangannya itu ada dapur, kamar mandi utama, dan juga teras. Itu didapatkan volume total ruangan sebesar 6,6. Lalu ada keramik dinding berdimensi 15x20. Itu didapatkan volume 15,79. Lalu masuk ke pekerjaan atap, penutup atap, itu luas atapnya sama kayak yang di struktur atap. Itu sebesar 48,27 meter persegi. Lalu ada pekerjaan langit-langit atau plafon. Ini ada ruangannya yang dipakaikan plafon dalam ruangan. Itu didapatkan total sebesar 47,33 dari penjumlahan arah X dan juga arah Y. Lalu ada pekerjaan plafon gipsum. Ini kan kerangkanya, lalu kita masuk ke yang papannya itu sebesar volumenya 38,2. Lalu masuk ke list plafonnya. Itu totalnya 56,8 meter. Lalu ada pekerjaan genteng. Ini panjang atap 1 itu didapatkan dari CAT itu sebesar 2,78. Lalu panjang atap 2-nya 3,43. Lalu untuk volumenya tinggal dikalikan saja, jadinya 6,21. Lalu ada pekerjaan lisplang. Kalau lisplang panjang atap 1-nya 4,18 didapat juga dari CAT. Lalu ditambah 5,19 kali ditambah 2 kali 2,78 yaitu lebar si atapnya. Ini kenapa yang 4,18 dan 5,19 enggak saya kali 2? Karena untuk sisi yang paling kiri itu ada dinding. Jadi dindingnya itu naik sampai atas. Jadi nggak usah pakai lisplang. Lalu ada lisplang atap 2 sama dapat 13,34. Maka untuk total lisplangnya sendiri 28,27. Lalu kita masuk ke DHS. Itu daftar harganya. Lalu AHS. AHS untuk arsitektur. Nah, sama ada pekerjaan dinding dengan memakai hebel. Satuannya meter persegi itu didapatkan 135. Lalu ada plesteran dengan tebal 15 cm. Itu didapatkan 108.000. Lalu ada acian dengan tebal tadi 5 cm. Itu didapatkan 63.000. Lalu masuk ke pemasangan pusen. Itu ada pusen pintu didapatkan 8.300.000. Lalu ada pusen jendela didapatkan sama 8.300.000. Lalu ada pemasangan pintu. Pemasangan pintu itu didapatkan 932.000. Lalu ada pemasangan jendela didapatkan 872. Lalu masuk ke pekerjaan keramik lantai untuk urukan pasirnya 258. Lantai kerjanya 1.013.000. Lalu ada pemasangan keramik ukuran 30x30-nya 254. Lalu ada keramik ukuran 20x20-nya 244. Lalu ada keramik ukuran 10x20-nya 253. Selanjutnya ada pekerjaan penutup atap untuk AHS-nya. Untuk genteng beton per meter perseginya itu 162.000. Lalu pekerjaan langit-langit atau plafonnya itu untuk kerangkanya sendiri 151. Lalu untuk plafonnya sendiri itu 60.000. Lalu untuk list plafonnya 148. Dan untuk nok tingkalumnya itu sebesar 97.000. Lalu ada lisplang dengan bahan GRC 73.000. Setelah ASC sudah didapat, maka tinggal dimasukkan ke BOQ. Untuk BOQ-nya, pekerjaan arsitektur saya mendapatkan total sebesar 110.923. Sekian presentasi dari saya. Iya, makasih. Coba WBS deh. WBS. Ya. Untuk pemasangan pintu itu satuannya unit ya, bukan meter. Ya, siap. Persegi. Terus jendela juga. Oke. Terus sama ini pekerjaan urukan pasir sama lantai kerja harusnya udah nggak ada di ASI ya, bukan masuk ke struktur. Terus berarti kalau di struktur tinggal nambahin kayak urukan pasir keramik gitu kayak namanya. Ya, buat keramik kayak gitu, buat lantai kerja juga. Terus rangka hollow-nya juga masih batang, harusnya kan meter Ya. persegi. List
plafon ya. Iya. Bis Bis plafon harusnya meter persegi juga. Terus coba ke volume dinding. Ini Kak. Dindingnya pakai apa? Pakai hebel Kak. Ukurannya? Ukurannya untuk tebalnya 7,5, lebarnya 20, sama panjangnya itu 60. Ada denahnya nggak, denah buat pemasangan Denahnya dinding? ada dikit Kak. Belum saya masukin tapi udah gambar kok. Mau lihat dulu Kak. Tapi nggak ada di sini. Nggak ada, belum saya masukin Kak. Oh, ya udah nanti dimasukin. Oke, siap. Terus nggak ada dinding trastram juga ya? Dinding trastram yang di kamar mandi Kak saya. Yang keramik. Iya. Iya. Kan harusnya kamu hitung tuh buat itu tuh masuk ke apa, ke pekerjaan. Jadi kamu hitung, kan beda kan buat trastram kan tingginya beda. Terus coba ke pintu. Kusen lah. Ya, kusen. Kusennya, ya. Nah, ini mungkin yang volume ini itu buat apa namanya, kusen ya? Ini untuk kusennya Kak. Ya, jadi nanti kamu tambahin ya namanya. Jadi bukan pemasangan pintu, pemasangan kusen. Oh iya, siap. Pintu, pemasangan kusen. Kalau terus ke atap. Penutup atapnya apa? Wah. Apa Kak? Penutup atap kamu apa? Penutup atapnya. Jenisnya Kak? Jenisnya mana Kak? Apa? Enggak, penutup atap genteng. Atap genteng. Oh, Atap genteng. Jenis gentengnya? Apa? Iya. Genteng beton. Oke. Gambarnya juga nggak ada ya, penutup atap. Oh iya, lebarnya. Oke. Plafonnya juga nggak ada gambarnya. Plafonnya udah ada dikit Kak, belum dimasukin. Nggak masukin doang sih. Oh, oke. Iya. Terus coba ke volume rangka atap deh. Mana tadi yang perhitungannya? Oh enggak deh, itu di AH. Coba lisplang. Bang. Iya. Enggak. Ya ini nanti dijabarin apa, panjangnya mana, lebarnya mana. Oke. Ini 4,18 kan, tapi nggak tahu itu apa. Iya. Terus untuk AHS-nya Gimana Kak? ini di pintu coba. Kusen. Ini kusennya. Ya. Coba di pemasangan dan pembuatan itu nggak ada aksesoris ya. Aksesoris. Berarti masuk ke sini kayak? Iya, di pemasangan pintu. Pemasangan, ya. Di pemasangan daun pintu panel ya. Bukan Ya, siap. di kusen. Terus coba tadi ada satuan di keramik yang masih dus ya. Keramik. Satuannya tadi kayaknya masih yang dus ya. Ini dus. Jadi nanti kamu cari harga per buahnya. Jadi Buahnya, oke. Iya. Ini kan ada di SLI kan, ukuran keramik yang 30-30 tuh. Tapi di SLI tahu apa buah deh satuannya.
Siap, Kak. Ntar dicari yang buahnya. Kalau semalam dapetnya yang per dus, Kak. Ada kok di SMI kerjaan keramik. Terus ke Besi Hollow, coba ke Rangka. Rangka apa? Ini Hollow. Besi Hollow-nya itu satuannya per meter lari ya. Oke, siap. Nanti dicari harga satuannya. Terus di Beoki. Itu pemasangan pintunya unit ya. Jadi nanti untuk satuannya unit, terus volumenya itu 1. Seberapa banyak kamu berapa banyak? Oke, siap. Pintunya. Ya, daun pintunya. Udah, segitu aja dari aku. Makasih, Kak Mevi. Oke. Siapa di sini? Di sini siapa? Fir. Di sini siapa, Fir? Vira. Bilang, bentar dulu, Kak. Iya. Aku dulu, Kak. Vira lagi trouble lagi laptopnya. Yaudah. Iya. Banyak. Kasih gue host. Udah muncul belum? Udah. Ini udah di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah. Saya akan menjelaskan pekerjaan arsitektur dari proyek rumah tinggal yang saya kerjakan. Di sini pertama ada WBS-nya. Pekerjaan arsitektur yang saya kerjakan ini meliputi pekerjaan dinding, pekerjaan kusen, pekerjaan pemasangan pintu dan jendela, pekerjaan lantai dan keramik, pekerjaan penutup atap, dan pekerjaan langit-langit. Terus kita langsung masuk ke volumenya. Nah, di sini yang pertama pekerjaan dinding. Nah, di pekerjaan dinding ini saya mengerjakan pekerjaan hebel dulu. Saya menggunakan sumbu X dan sumbu Y untuk mencari total luas sumbu X dan sumbu Y-nya. Pada sumbu X totalnya adalah 50 meter persegi dan sumbu Y 65 meter persegi, sehingga didapatkan luas dinding total sebesar 115 meter persegi dari rumus luas sumbu X ditambah luas sumbu Y. Nah, terus selanjutnya saya menghitung pengurangan dinding. Nah, pada pengurangan dinding ini ada 3 jenis, yaitu pengurangan dinding dengan kusen, pengurangan dinding dengan kolom balok, dan pengurangan dinding dengan trastram. Untuk pengurangan dinding dengan kusen, di sini volumenya didapat 23,95 meter persegi dari rumus panjang dikali tinggi dikalikan dengan banyaknya. Untuk pengurangan dinding dengan kolom didapatkan total 6,15 meter persegi dengan rumus yang sama, dan untuk pengurangan dinding dengan trastram didapatkan total 3,125 meter persegi dengan volume juga sama dikalikan panjang lebar dan tingginya. Terus selanjutnya total pengurangan dindingnya ini tinggal dikurang-kurangin aja. Selanjutnya di sini ada volume pekerjaan hebel. Pada volume pekerjaan hebel ini adalah luas dinding total dikurangi dengan pengurangan dinding yang sudah dihitung tadi. Selanjutnya adalah pekerjaan plesteran 1:3. Pada pekerjaan plesteran ini rumusnya itu volume dinding keseluruhan yang sudah dihitung tadi 115 dikalikan dengan 2. Karena itu untuk dinding dalam dan dinding luar, maka dikalikan dengan 2. Nah, untuk acian di sini juga ada rumusnya sama, dikalikan dengan 2 juga. Selanjutnya ada pekerjaan pemasangan kusen. Nah, di sini saya belum ganti, kusen yang saya kerjakan adalah kayu.
Untuk pemasangan kusen P1, untuk pemasangan kusen P1 ini saya membaginya dua, yaitu tegak lurus dan mendatar. Tegak lurus ini sebagai tinggi dan mendatar ini sebagai panjang. Sehingga didapatkan volume untuk tegak lurus sebesar 0,014 dan lain-lain. Ini dikalikan saja, tinggi dikali tebal dikali lebar dikali banyak. Begitupun dengan mendatar juga sama. Sehingga didapatkan volume total P1-nya ini tinggal ditambah tegak lurus ditambah mendatar sehingga dapatkan hasil 0,22 meter kubik. Untuk pemasangan kusen P2-nya sama juga, tegak lurus dan mendatar didapatkan hasil untuk tegak lurusnya 0,029 dan mendatarnya 0,013. Untuk volume totalnya 0,042. Untuk pekerjaan kusen P3 juga sama, total P3-nya 0,042. Selanjutnya ada pemasangan kusen jendela. Pemasangan kusen jendela juga rumusnya sama, sehingga didapatkan hasil totalnya adalah 0,043. Di sini total jendela, maaf. Untuk pekerjaan selanjutnya ada pekerjaan pemasangan pintu. Nah, untuk pekerjaan pemasangan pintu ini yang kita hitung itu luas untuk kayunya. Jadi dengan rumus jumlah pintu dikalikan lebar pintu dikalikan tinggi pintu. Karena kalau misalkan kita pengen memasang pintu, kita harus mengukur juga dari kusennya itu sendiri. Seperti itu. Nah, terus di sini P2 juga sama rumusnya, jumlah pintu dikali lebar pintu dikali tinggi pintu didapatkan volume 3,6 meter persegi dan P3 3,4 meter persegi. Untuk pekerjaan pemasangan jendela juga sama rumusnya sehingga didapatkan hasil 2,25 meter persegi. Terus di sini ada pekerjaan keramik dan lantai. Untuk pekerjaan keramik dan lantai saya menggunakan 3 jenis keramik, yaitu keramik 20x20 untuk kamar mandi, teras depan dan dapur, 30x30 untuk kamar anak, kamar utama, ruang tamu, dan keramik 10x20 itu untuk dinding kamar mandi. Nah, di sini sudah ada denah keramiknya. Nah, di sini juga saya menghitung dari sumbu X dan sumbu Y untuk mengetahui panjangnya. Selanjutnya di sini ada pekerjaan urukan pasir, seharusnya dimasukkan ke struktur. Ya, salah di sini. Terus lanjut ke pemasangan keramik 30x30. Untuk pemasangan keramik 30x30 ini ada di ruang tamu, kamar tidur utama, dan kamar tidur anak. Sehingga didapatkan hasil total volumenya ini 19,54 meter persegi. Nah, di sini panjangnya itu sudah dikurangi dengan tebal dinding sebesar 0,15 sehingga volumenya tinggal panjang dikalikan dengan lebar yang sudah dikurangi dengan tebal dindingnya. Selanjutnya ada pemasangan keramik 20x20. Pemasangan keramik 20x20 ini dapat totalnya 5,205 meter persegi dengan rumus yang sama, panjang kali lebar, dan sudah dikurangi dengan tebal dindingnya. Selanjutnya ada pemasangan dinding keramik kamar mandi. Ini 10x20. Maaf. Ini 10x20. 10x20 dengan rumus tinggi diketahui, terus panjangnya diketahui, lebarnya diketahui, sehingga kita mengetahui luas dinding keramik dan kita kurangi dengan pengurangan pintu dan jendela sebesar 1,6 sehingga dapatkan volume sebesar 7,2 dari luas dinding keramik dikurangi dengan pengurangan pintu dan jendela. Selanjutnya ada pekerjaan penutup atap. Nah, untuk pekerjaan penutup atap ini didapatkan luas atapnya sebesar 31,09 meter persegi. Selanjutnya ada pekerjaan langit-langit. Nah, pada pekerjaan langit-langit ini ada pekerjaan rangka hollow, pekerjaan plafon, pekerjaan list plafon, nok genteng, dan list plank. Pada pekerjaan rangka hollow ini, saya membaginya menjadi dua, yaitu arah X dan arah Y. Sudah diketahui panjangnya, lebarnya, dan jaraknya. Jadi untuk mencari arah X ini, panjang dibagi dengan jarak, sedangkan mencari arah Y ini lebar dibagi dengan jarak. Sehingga didapatkan total untuk arah X 19,50 dan arah Y 19,33. Selanjutnya ada pekerjaan plafon. Untuk pekerjaan plafon ini sudah diketahui juga panjangnya, lebarnya, dan tebal dindingnya 0,15 sehingga volumenya ini tinggal dikalikan panjang dikali dengan lebar yang sudah dikurangi dengan tebal dindingnya.
Selanjutnya ada pekerjaan list plafon. Nah, untuk pekerjaan list plafon juga sama, ini panjang dan lebar yang sudah dikurangi dengan tebal dinding, sehingga didapatkan kelilingnya dengan rumus 2 dikalikan panjang tambah lebar, sehingga didapatkan total 51,3 meter. Nah, untuk pekerjaan nok genteng, di sini saya karena atap saya ada 2, maka di sini ada panjang atap 1 sebesar 3 meter, dan atap 2 sebesar 2,35 meter, sehingga volumenya didapatkan 5,35 meter. Selanjutnya ada pekerjaan lisplang. Nah, sama karena atap saya ada 2, maka dicarinya juga 2, volume atap 1 dan juga atap 2, sehingga dapatkan total 21,36 meter. Selanjutnya di sini ada AHS. Pekerjaan dinding di sini ada hebel, terus plesteran dan acian sebesar 135.376,31. Di sini ada 108.000. Di sini 63.000. Terus di pemasangan kusen untuk pintu itu sebesar 8.380.000, begitupun dengan jendela. Terus juga di sini ada pemasangan pintu sebesar 933.753. Terus di sini ada pemasangan jendela sebesar 873.000. Di sini ada pekerjaan keramik dan lantai. Berarti yang dipakai AHS ini keramik 30 kali 30. Totalnya 255.000. Ini yang 20 kali 20 245.000. Yang 10 kali 20 465.000. Ini sudah satuannya sudah buah semua untuk keramiknya. Untuk pekerjaan penutup atap totalnya 162.000. Terus di sini saya menggunakan genteng beton untuk penutup atapnya. Selanjutnya ada langit-langit untuk rangka hollow-nya 151.000, untuk di plafonnya 60.000, untuk list plafonnya 148.000, untuk nok gentengnya 98.000, untuk pemasangan list plangnya di sini ada 76.000. Sehingga didapatkan BOQ sebesar 178.288.233,37 rupiah. Di sini sudah dijumlahkan dari semua pekerjaannya. Terima kasih. Sudah, Kak? Ya, makasih Aisyah. Coba ke WBS deh. Ini, Kak. Ini pekerjaan pemasangan pintunya, harusnya satuannya kan unit. Ini kamu ganti. Ya. Jendela juga harusnya unit. Iya. Terus pekerjaan urukan pasir sama lantai kerja harusnya udah nggak ada. Iya. Di arsi. Jadi kamu tambahin aja nanti di pekerjaan tanah. Ya, terus list plafon juga rangka hollow satuannya bener ya rangka hollow udah bener. List plafon ya yang masih salah tuh meter lari harusnya. Ya. Terus pekerjaan dinding. Ini, Kak. Kamu pakai dinding apa? Nah. Dinding. Iya. Pakai dinding apa? Untuk ini pakai hebel. Hebel. Ukurannya? Ukuran hebelnya ada di sini. Ada di AHS. Ukuran hebelnya 7,5 kali 20 kali 60, Kak. Coba denahnya dipasang di mana aja dinding? Oh, untuk dinding masih ada di cat, Kak, belum saya masukin. Yang baru saya masukin denah kusen. Oh, jadi nggak ada gambarnya itu? Ada di AutoCAD. Oke. Terus coba ke dinding terasa. Tadi kamu nggak ada volume dinding. Apa?
Kamu nggak ngitung volume dinding transram? Kamu ngitung apa sih? Ini transram Kak. Transram saya cuma saya hitung di kamar mandi. Harusnya di pinggir-pinggiran tuh ada di atas loft. Di mana Kak? Di atas loft. Di mana? Jadi kan abis loft kan dipasang dinding kan. Ya. Terus kan di atas loft itu harusnya ada dinding transram juga gitu. Jadi kan pasti kalau rumah kamu hujan itu kan pasti airnya tuh ke tanah kan, kena dinding juga, ya kan? Bener nggak? Iya. Jadi ditambah di situ juga di dinding bagian luar. Jadi untuk dinding luarnya juga ditambah ya Kak untuk transramnya? Iya. Oh ya. Tapi ini namanya Iya, masih luas kolam balok ya. Nanti diganti. Tuh, les dinding. Iya. Harusnya transram. Ini harusnya transram. Iya Kak. Terus untuk pekerjaan dinding, jadi pekerjaan dinding itu nggak usah dikurangin sama, coba deh ke atas. Coba. Nih, total pengurangan dinding tuh nggak dikurangin sama transram. Halo? Jadi transram itu tuh plaster gitu. Transram tuh bukan apa ya? Bukan ada dinding baru gitu. Jadi kayak kamu bikin dinding nih. Nanti kan diaci sama di plaster dindingnya. Salah, di plaster dulu baru diaci. Jadi si dinding yang transram itu tuh maksudnya cuma beda di plesterannya doang. Jadi plesterannya dia itu cuma anti air gitu. Jadi bukan dinding yang beda gitu. Jadi nggak usah dikurangin gitu. Oke Kak. Berarti dinding transram ini masuknya ke plesteran dan acian ya? Iya, jadi masuknya dia tuh ke plesteran dan acian. Nah, terus bentar, coba volume. Iya Kak. Nah, ini volume kamu yang apa? Yang acian ya. Kamu ini belum dikurang ya. 115 itu masih luas ini kan? Luas seluruh dinding. Coba deh lihat. 115 itu ini Kak. Nah, ya kan itu belum dikurang sama tebal ya Kak? Ya kamu belum ngurang luas kusennya gitu-gitu, belum dikurang sama. Iya. Mau benerin terus ke kusen. Nah ini pemasangan kusen apa, dijelasin kusen. Kamu kusennya pakai apa? Apa Kak? Kusennya pakai apa? Kayu. Nanti kamu kasih keterangan di sini pemasangan kusen apa gitu. Iya Kak. Terus ke mana ya? Coba ke keramik dan lantai. Tadi kamu salah ketik ya di keramik dan lantai. Iya. Lanjut aja, coba ke atap. Ini Kak. Penutup atapnya apa? Genteng beton. Ini. Genteng beton, oke. Coba langit-langitnya. Ini Kak. Jadi rangka hollow-nya itu dipasang di mana? Coba di Demas tunjukin. Halo? Ya. Oh, ini di denahnya masih saya belum kasih keterangan Kak, baru rangka plafonnya aja. Oh, oke. Jadi belum ada. Coba ke volume. Oh, nggak usah ke AHS coba. Ini Kak. AHS pintu juga nggak ada nih ya, aksesoris. Ya, belum. Terus indeksnya coba ke keramik. Keramik udah buah semua Kak, aku lihat di AHS 2016.
Tapi indeksnya masa kamu 1 dalam 1 meter persegi? Kan nggak mungkin. Cuman ngebutuhin 1,0. Di Mana? SNI 2016 satuannya ini, Kak. Tapi itu buah. Ini, Kak. Coba mana? Iya. Nih. Kelihatan nggak, Kak? Muncul. Belum. Ya, saya salah seharusnya share ini. Bentar, Kak. Kayaknya ini udah kuat.